Semua informasi itu saya tahu. Begitulah ungkapan yang keluar dari mulut Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Beberapa hari yang lalu, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan tegas mengeluarkan pernyataannya dalam sebuah pidato. Presiden Joko Widodo mengetahui segala informasi yang dia peroleh dari sumber-sumber terpercaya. Tentu ini mengagetkan banyak orang. Bahkan dengan jelas Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa informasi-informasi yang dari BIN, informasi-informasi yang dari TNI, dari semua pihak dia tahu dan dia pelajari dengan baik. Tentu ini mengagetkan banyak orang. Bahkan dia mengatakan bahwa saya pun mengetahui informasi-informasi dari partai politik. Luar biasa seorang pergerakan dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Sebuah pergerakan yang menurut saya patut diacungi jempol dan pastinya membuat partai politik di bangsa ini ketar-ketir. Bagaimana tidak, pernyataan yang diucapkan atau yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini dinilai ditujukan kepada koalisi perubahan. Kemanakah arah dari koalisi perubahan ini? Apakah wajar koalisi perubahan itu mempertahankan semboyannya saat ini? Karena kita ketahui saat ini bahwa Partai Nasdem dan PKB masih di bawah gerbongnya Bapak Presiden Joko Widodo. Saudara, untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini, karena dalam muatan video berikut ini ada sebuah tanggapan dari tokoh politik. Beliau adalah Effendi Ghazali, yang kita ketahui bahwa beliau ini adalah tokoh politik senior. Mari kita simak bersama-sama. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga mengerti. Luar biasa. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya Paris, dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Tapi dan semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Kalau nanti gestur Kirdi ya, betul, biar bagi betul, tugas. pasti. Saya cuma mau mengatakan begini, saya tahu bahwa kalau ini untuk tujuan kepentingan supaya negara kita maju terus, aman, tentram, nggak ada masalah. Ya, karena itu memang sah dan sistem presidensial itu kuat dengan cara-cara yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kalau itu oke, walaupun nunjuknya ke sini itu kan. Yang kedua,
muncul pertanyaan, kenapa harus dinyatakan? Artinya di seluruh dunia sistem presidensial ya begitu tuh. Ya, bahkan kalau kita ingat di Amerika Serikat itu pernah ada ACLU menggugat Obama pada tahun 2013 sampai kemudian Obama itu mengatakan 2014 itu ya, stop, nggak bisa lagi mengambil data dari warga negara sebelum ada izin dari namanya Pengadilan Pengintaian Intelijen Internasional. Jadi artinya itu data kontraterorisme saja. Nah, kenapa dinyatakan ini di tengah-tengah relawan itu lebih gampang ya, walaupun tahu bahwa itu nanti akan sampai kepada publik. Betul. Ini menarik, kenapa dinyatakan? Saya mau menjawab dengan dua dalam konteks strategi komunikasi. Yang pertama, menjawab teka-teki Pak Jokowi dulu, jauh di mata dekat di hati, ternyata sudah tercapai, yaitu sejauh-jauhnya perubahan, antitesis, sekarang sudah masuk lagi ke kandang. Sudah tiga kan? Tiga-tiganya ini sudah nggak ada lagi yang betul-betul perubahan. Betul, betul. Ya kan, dengan koalisi Amin itu, Betul. tiga-tiganya itu walaupun dulu perubahan jauh di mata, Ya. kemudian ternyata sekarang sudah dekat di hati. Betul ya, tiga-tiganya Iya, sudah iya, dekat di iya. hati, Betul, betul. tegak lurus bersama Presiden. Maka pernyataan ini tujuannya untuk strategi komunikasi yang kedua, Oke. yaitu Anda benar-benar tegak lurus atau Anda bisik-bisik di dalam. Artinya Anda ingin mengatakan kita ikut aja dulu tegak lurus. Nanti kalau kita udah jadi presiden, kan kita bisa menjalankan apa yang kita mau. Nah, Bapak Presiden menyatakan saya tahu apa yang Anda omongkan di dalam. Siapa yang betul-betul tegak lurus atau nanti sesudah itu, begitu Anda jadi presiden jadi lain loh. Anda bisa bertindak lain terhadap mantan presiden. Betul. Nah, betul. tetapi sekali lagi, kalau orang berpikir soal kemajuan negara dengan tadi pengakuan dari berbagai pihak itu, nggak ada masalah. Sejauh yang diikuti adalah peraturan-peraturan yang benar. Karena kalau menurut saya, kalau ingin mengetahui apa yang dibicarakan di dalam partai politik, tidak dengan cara-cara yang benar, pelanggaran Ya, oke. terhadap demokrasi. Walaupun betul. tujuannya adalah, sekali lagi, ingin memastikan kalau Anda ngomong tegak lurus, apalagi Beneran tiga-tiganya nggak? sudah di dalam, Betul. beneran nggak? Beneran nggak? Siapa tahu Anda hati-hati. Maksud saya gini, mulai sekarang partai politik nggak boleh lagi nih bisik-bisik. Nanti kita kalau udah memerintah kan bisa lain, ya kan? Iya, iya. Nah, Presiden akan bilang, I know what you did last summer. Begitulah. Kayak judul film dong, Bang. Ya, biar agak ringan sedikit. Tapi untuk kemajuan Indonesia berdasarkan data ini dan itu tadi, ya. sama seperti di Amerika ya, 2014 Obama menyerah dalam tanda petik. Tetapi untuk kontraterorisme dalam konteks hubungan internasional itu masih diperbolehkan sejauh ada izin dari itu tadi Pengadilan Pengintaian Intelijen Internasional. Oke guys, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana penyampaian dari seorang Presiden Joko Widodo. Dan juga kita mendengarkan penjelasan dari seorang Effendi Gonzali. Saudara, diamnya saja seorang Presiden Joko Widodo itu patut dipertanyakan. Apalagi ketika dia bersuara. Beliau ini adalah tokoh politik yang sangat mematikan. Dengan menatap saja lawannya bisa mati kutuk. Itulah karakter yang dimiliki oleh seorang Presiden Joko Widodo. Aurat kepemimpinannya memang sangat luar biasa. Dengan menatap saja, lawan di sebelah pun sudah but-but. Dengan diam saja akan muncul berbagai macam pertanyaan. Dan apalagi seperti yang dia sudah sampaikan saat ini. Beliau yang adalah seorang presiden dengan tegas mengatakan bahwa semua data, semua informasi saya tahu. Dan itu haknya saya sebagai seorang presiden. Saudara, menarik. Ternyata catur politik yang dimainkan oleh seorang Presiden Joko Widodo ini jangan pernah dianggap remeh. Catatan penting untuk koalisi perubahan
patut diwaspadai. Jauh di mata, dekat di hati. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Effendi Ghazali tadi. Artinya bahwa koalisi perubahan saat ini sebenarnya sudah tegak lurus. Tapi ingat, jangan munafik. Sekali lagi, koalisi perubahan jangan pernah coba-coba untuk munafik. Bahaya. Pemilu 2024 ini sudah di depan mata. Situasi politik saat ini kian memanas. Beberapa hari yang lalu, kita dihebohkan dengan berita terbaru, yakni gabungnya Partai Demokrat ke Pak Prabowo Subianto. Semoga saja akan kabar baik untuk Bapak Prabowo Subianto. Nanti ada momen khusus, saya akan bahas soal gabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju ini, di mana mereka mendukung Bapak Prabowo Subianto. Saudara, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi, khususnya pernyataan dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga tanggapan yang diberikan oleh pengamat politik Effendi Ghazali ini bisa menambah informasi buat kita semua. Dan sudah kiranya kita pun tetap memantau channel ini untuk terus mendengar informasi, mendengar perkembangan politik terbaru di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.